Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya berada di pinggir jalan, di dekat rumah-rumah warga yang tidak jauh juga dari persawahan. Dan saya juga belum tahu ini lokasi mana, desa mana, dan di daerah mana. Dikarenakan seperti hari-hari biasanya teman-teman. Saya ini syukur keluar, terus menikmati alam sekitar di alam terbuka. Dan saya juga belum mempunyai planning hari ini untuk mereview di lokasi mana, untuk membuat video tentang apa. Namun saya akan terus saja untuk mencari-cari lokasi atau langsung saja berjalan menuruti suara hati agar saya nantinya bisa mendapatkan suatu tempat atau lokasi yang mudah-mudahan nanti ada manfaatnya yang sekiranya perlu kita saksikan bersama-sama seperti biasanya. Kalau saya lurus ke sana, saya lihat di sana itu, mentoknya persawahan, terus sedangkan kalau ke sana itu adalah jalan raya. Sementara tadi saya itu dari sana teman-teman, mau lurus ke sana terus itu sudah mentok, sehingga saya berhenti sejenak di sini. Sebaiknya saya putar balik saja dan untuk melanjutkan mereview lokasi-lokasi yang mungkin setidaknya bermanfaat untuk kita lihat atau kita tonton, setidaknya bisa menemani waktu sahabat yang mungkin dari sahabat-sahabat sebagian sekarang masih liburan kerja atau yang sedang istirahat dari aktivitasnya atau mungkin yang sedang menikmati kopinya. Setidaknya ada sedikit manfaat yang bisa kita saksikan bersama-sama. Ya baik, langsung saja saya akan putar balik untuk mencari-cari lagi sebuah lokasi yang sekiranya cocok untuk kita saksikan bersama-sama. Ya ini ternyata juga jalan buntu teman-teman. Dan sepertinya ini di sini ini sudah mentok di sungai. Tidak ada jalur yang bisa dilalui untuk kendaraan. Bisa dilihat sendiri jalan rayanya di sana. Sedangkan saya di seberang jalan yang berada di jalur sungai ini, lebih tepatnya saya berada di atas sungai dan sekarang saya akan menyusuri di pinggir sungai ini. Ini daerah mana, desanya apa, saya sendiri juga belum tahu. Oh, ternyata di bawah ini juga ada sungai yang cukup dalam sekali, airnya jernih, teman-teman. Ya, bisa disaksikan bersama-sama ya. Sangat dalam sekali ini sungainya. Atau mungkin kalau ke sana ini bisa ada jalurnya untuk menuju ke jalan sana. Karena di sana itu ada jalan umum yang berdekatan dengan sungai yang saya lalui saat ini. Di sini juga ada dua kendaraan bermotor. Mungkin ini adalah milik salah satu warga yang sedang beraktivitas di sawah. Oh, ini ada tangganya untuk turun ini. Ya, ini ada tangganya untuk turun. Tapi kalau saya turun ke sana, kira-kira ada sesuatu yang perlu disaksikan apa tidak? Feeling saya mengatakan sepertinya tidak ada, teman-teman. Ini lurus ke sana, ada jalur menuju ke jalan umum, jalan raya yang menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya, sehingga saya bisa lewat sini untuk ke sana terus. Ya, ini sudah mendekati jalan, kurang lebih sekitar 100 meter dari sini. Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Nah, ini semakin mendekati jalan saya. Dari sini ke jalan sudah sekitar 30 meteran.
Ya, sekarang saya sudah memasuki pelosok kampung. Hawanya sangat sejuk sekali, apalagi sepertinya ini kemarin semalaman juga diguyur hujan, sepertinya begitu karena jalannya ini basah semua. Saya akan coba untuk mencari-cari tahu, setidaknya saya mendapati sebuah plakat tulisan nama desa atau nama kampungnya ini. Atau di sini, nah ini kebetulan ada seorang kakek-kakek yang coba akan saya tanyai sebentar. Nun sewu, Pak. Niki nami desane napa, Pak? Juwetigo. Juwetigo. Oh, kecamatan pundi? Kecamatan Kalibawang, Desa Duwetigo. Oh, Kelurahan Banjarharjo. Terus kecamatannya Kalibawang. Oh, nggih. Nuwun, Pak, nggih. Barusan bisa disaksikan sendiri, kita saksikan bersama-sama bahwasanya sekarang saya sudah memasuki wilayah Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, yang desanya ini memang agak sedikit pelosok, teman-teman ya. Ya, di siang hari ini memang sepi sekali ya di sini. Dan memang kalau daerah pelosok itu memang sering sepinya, teman-teman. Kalau pagi biasanya adatnya umumnya beraktivitas di sawah, ada yang di alas, berkebun, dan lain sebagainya. Namun kalau di siang hari itu sepi dikarenakan sebagian ada yang sudah istirahat. Kalau sore hari sepi dikarenakan sebagian ada yang sudah pulang dari sawah dan alas. Sebagian juga ada yang mempersiapkan diri untuk mandi-mandi, membersihkan diri. Sehingga waktu ramenya itu biasanya pukul 5 ya, pukul 5 sore sampai surup, udah gitu aja. Biasanya kalau di pelosok memang begitu, teman-teman. Berbeda dengan daerah pinggiran atau perkotaan yang selalu ramai terus. Terkesan seperti jarang rumah, teman-teman. Padahal di sini rumahnya padat sekali. Karena dari tadi saya melihat kanan kiri saya itu selalu rumah-rumah warga yang memang sekilas kalau kita lihat sepintas ini hanyalah seperti kebun dan alas. Oh, di sini ada yang dibenahi juga jalannya karena sebagian jalan di sini sebagian ada yang berlubang-lubang. Nah, ini agak naik ya, ada jalur yang naik yang membuat saya tertarik untuk menuju ke sini. Wah, ini semakin pelosok lagi, teman-teman. Barusan di sana itu agak keluar dari desa yang pelosok, sedikit ke pinggiran, tapi kali ini memasuki wilayah ke pelosok lagi, agak lebih dalam ini. Oh, di sini ternyata sudah mentok. Ya, harap maklum teman-teman ya, dikarenakan saya selalu tidak memplanning sebelumnya. Jarang sekali saya memplanning sebuah lokasi. Wah, ini ada rumah kosong juga ini. Nah, ini memasuki wilayah yang dipadati rumah-rumah warga lagi. Kalau ini sepertinya tidak terlalu pelosok ya. Oh ya betul, ini tidak terlalu pelosok karena di sana itu sudah ada jalan raya yang sedikit lebih ramai dibanding yang di dalam sini. Dan saya akan menyusuri terus sampai ke pelosok-pelosok desa lainnya yang mungkin ada sebuah kampung yang pelosok di daerah sini yang mungkin saja nama kampungnya atau desanya juga sama atau berbeda. Yang jelas saya akan terus menyusurinya sampai nanti agak sedikit sore ya. Seperti di lereng gunung juga ini sepertinya.
Tapi yang nggak tahu juga, ya lagi-lagi harap maklum teman-teman ya, dikarenakan saya selalu dadakan dan saya pun juga bukan masyarakat sini. Yang jelas yang pasti rumah saya jauh dari sini sehingga saya tidak mengetahuinya. Kalau dilihat dari sini, di sana itu ada sebuah gapura kecil yang terbuat dari bambu ya. Sepertinya memasuki sebuah pedesaan. Kira-kira begitu. Saya sendiri juga tidak tahu, prediksi saja ya. Wow, naik ini. Ya betul, ternyata ini adalah sebuah perkampungan yang pelosok di daerah sini, tapi saya tidak tahu nama desanya ini desa apa. Kebetulan ada bapak-bapak di sini, saya akan tanya. Nuwun sewu, Pak. Permisi, ini namanya desanya apa, Pak? Karangwejing. Oh, oh nggih, nggih. Desa Karangwejing, Pedukuhan, Cikalan, Kalurahan, Banjarharjo. Oh, ngoten. Nggih sampun, Pak, nggih. Nuwun, Pak, nggih. Udaranya semakin segar, teman-teman di sini. Ya, ternyata perbukitan yang saya lihat awal saya masuk tadi itu di sini, dekat sekali. Saya kira tadi itu bukitnya agak sedikit jauh, ternyata dekat, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat sahabat-sahabat yang rindu tanah air yang sekarang merantau di luar negeri, dan juga buat sahabat-sahabat yang rindu tanah kelahiran yang sekarang sedang merantau di luar kota, di kota-kota besar. Semoga video ini bermanfaat, setidaknya minimal bisa sedikit mengobati rasa rindu sahabat-sahabat yang rindu tanah air dan rindu kampung halaman atau rindu tanah kelahiran. Nah, ini mungkin sama desanya, cuman RT-nya yang berbeda. Ini RT 58. Wow, jalurnya sedikit naik lagi. Berarti ini saya sudah naik, teman-teman. Naik ke bukit yang terlihat jelas dari kejauhan tadi. Iya. Ini naik perbukitan. Naik-naik gunung. Tapi cukup enak sekali dilalui, teman-teman ini. Tidak terlalu menanjak dan jalannya pun juga enak dilalui. Jalannya tidak rusak, dicor ini. Sepertinya ini jalurnya berputar. Kalaupun berputar tidak masalah karena masih banyak gang-gang yang harus kita saksikan bersama-sama. Dan memang jalur gangnya untuk memasuki lokasi sini ini banyak sekali, teman-teman. Oh ya, ini jalurnya turun ke sana. Ini jalurnya jalan kecil-kecil memasuki rumah-rumah warga atau lingkungan yang banyak di ini rumah-rumah warga. Terus di sebelah sini ini adalah sebuah masjid. Ya, masjidnya ini tempatnya agak sedikit ke bawah. Ini adalah masjid. Nun sewu, Pak, derek tanglet. Niki umpami mriko terus saged nggih, mboten buntu nggih. Oh, dugi. Oh, nggih, jalure niki berarti tembusannya ke jalan besar, ke jalan raya. Oh, ngoten. Nuwun, Mbah nggih, nuwun Pak nggih. Oh, itu termasuk bukit yang saya lihat tadi, teman-teman. Oh, ini ada jalur yang makin menanjak tinggi, berarti ini jalur arah ke pegunungan, kira-kira begitu. Sepertinya ini jalur utama, dan saya akan lurus saja, lurus ke sana. Ini agak sedikit berbelok-belok ya. Berarti ini tidak terlalu tinggi, teman-teman, karena faktanya yang di depan saya ini sudah tidak nanjak naik lagi. Dan di bawah sini baru ada perkampungan sepertinya. Ya, betul. Karena saya lihat dari sini itu sudah ada beberapa rumah yang terlihat. Terus kalau di sini ini semakin nanjak naiknya. Wah, di sana
ada jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4, tapi ini sepertinya jarang sekali dilewati ya. Karena terlihat dari sini, ini kan agak ke bawah, tidak mungkin mudah dilewati untuk kendaraan roda 4, kecuali kendaraan roda 2. Tapi dari jalannya itu bekas dilewati kendaraan roda 4 juga. Jadi saya akan terus saja ke sana. Ini mentoknya kemana ya? Masih jauh ya. Semakin tinggi teman-teman. Dan di sini ada tangga juga. Wah, ini kebetulan ada papan petunjuk Desa Banjarharjo. Oh, ini masih masuk Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Berarti masih satu kelurahan dari yang tadi. Terus saya juga penasaran dengan tangga ini. Ini kan ada tangga naik. Di atas sana itu rumah atau tempat apa, saya sendiri juga belum tahu. Pak, nggih. Nah, karena di sini juga sepi sekali teman-teman. Nggak ada satu orang pun. Hanya saja barusan ada seorang pengendara yang kebetulan lewat sini. Sehingga saya tidak ada seseorang yang bisa saya tanya-tanyai di sini. Tangganya kok tinggi sekali. Nah, ini semakin membuat saya penasaran. Wow, semakin tinggi dan mulai dari sini, ini sudah jarang sekali dilewati orang. Tampak jelas sekali di bagian tangganya ini banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh di sini. Artinya jarang sekali dilewati orang ini. Ngos-ngosan teman-teman. Ya, mumpung saya berada di sini ya, kesempatan ini tidak akan saya lewatkan. Akan saya lanjutkan meskipun ngos-ngosan. Semoga dari sahabat-sahabat yang menyaksikan, semoga ini ada manfaatnya, atau setidaknya bisa terhibur, meskipun ini bukan sebuah hiburan, hanya ngevlog di pedesaan dan di tempat-tempat yang sekiranya perlu disaksikan. Terus di sini ini kok ada bekas bannya ya? Atau ini bekas tempat-tempat untuk berlibur atau bagaimana? Karena di sini disediakan ban ini biasanya untuk santai-santai atau nongkrong-nongkrong, pagar pembatasnya. Ngos-ngosan teman-teman, nggak karu-karuan ini. Padahal ini tangganya masih naik lagi nih. Saya naik terus. Semakin kesini, ini ternyata semakin tidak pernah dilalui orang, atau sudah lama tidak ada orang naik ke sini. Ya beginilah teman-teman, saya selalu sering sendirian kemana-mana dan memang sangat berisiko sekali. Tapi semua itu saya anggap hanyalah sebuah perjalanan hidup yang mau nggak mau harus kita lalui, dan mau nggak mau harus kita jalani gitu. Semakin ngos-ngosan teman-teman. Wah, ini mentoknya di sini. Terus di atas ini ada sebuah pos kecil yang sudah rusak. Coba naik sekali lagi. Masih jauh teman-teman. Di sana memang sudah tidak naik, tapi ini ada tanda-tanda bekas sering dilewati orang dulunya gitu. Beberapa jejak yang pernah dilalui orang ya. Berarti ini sama artinya hari ini saya ini mengikuti jejak ya, mengikuti jejak lama atau menelusuri jejak lama. Coba saya kesini lagi.
Karena saat tadi barusan itu tidak detail atau belum detail merekamnya dalam video ini, dikarenakan saya sangat penasaran sekali jalur tangga yang semakin naik di sini. Ini di sana itu gunung-gunung semua, teman-teman. Sekarang saya kembali turun sambil melihat-lihat sekeliling kanan kiri, barangkali ada yang terlewatkan. Karena biasanya ada saja sesuatu yang terlewatkan yang tidak saya ketahui dikarenakan tidak mengenal medan begitu. Meskipun turun, ini tetap ngos-ngosan, teman-teman. Karena selain tadi sudah sempat berjalan sekitar lebih dari 200 meter, meskipun saya mengendarai kendaraan bermotor, tetap saja selain mengendarai kendaraan juga berjalan kaki untuk menyusuri sebuah tempat-tempat yang sekiranya tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Setelah itu ditambah lagi dengan ini tangga naik di sini ini semakin ngos-ngosan. Sepertinya ini dulunya tempat atau lokasi yang dimanfaatkan mungkin untuk wisata atau apa, saya sendiri juga tidak tahu. Karena kalau saya lihat dari tangganya dan bekas-bekasnya, termasuk bekas jejak-jejak yang pernah dilalui dulu, ya tentunya sekitar beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu berapa tahun, yang jelas dulu pernah dilalui dan banyak sekali di sini meninggalkan jejak-jejak bekas aktivitas warga atau aktivitas orang-orang yang menuju ke sini atau yang berada di sini. Nah, ini saya sudah mendekati jalan, sudah baru saja selesai mereview lokasi paling atas, namun ngos-ngosannya ini yang belum selesai, teman-teman. Meskipun turun, ini juga lumayan, teman-teman, lumayan melelahkan, dikarenakan tenaga saya sudah terkuras sejak tadi di sana, mulai menaiki jalan ini, ditambah lagi dengan menaiki tangga barusan. Dan saya sekarang berjalan turun. Ini membuat saya penasaran, teman-teman. Ada perkampungannya atau tidak di sana? Tembusannya ke alas atau kemana, saya sendiri juga tidak tahu. Di sini tempatnya enak sekali, teman-teman. Meskipun ini terkesan sedikit angker ya, tapi yang saya rasakan di sini itu biasa-biasa saja, teman-teman. Tidak angker, tidak membahayakan, dan tidak ada juga makhluk-makhluk astral yang jahat untuk usil atau makhluk astral yang jahat untuk mengganggu, tidak ada. Di sini adem ayem, enak lokasinya, apalagi kalau kita ingin menikmati sejuknya udara pegunungan atau pedesaan. Masih ngos-ngosan, tapi tetap akan saya manfaatkan waktu ini mumpung saya berada di sini. Oh, di sana ternyata juga ada rumah, teman-teman. Tapi cuma satu rumah. Ini sangat pelosok sekali ini. Selain berada di atas gunung, di alas, juga masuk ke pelosok lagi juga ada satu rumah. Cuman satu rumah aja di sini. Jelaskan ya. Nah, kok berani ya tinggal di sini yang. Tapi yang namanya sudah tempatnya, lokasinya, apalagi tanah kelahirannya, ya tetap saja berani. Siapa saja juga pasti berani kalau memang ini tanah kelahirannya. Tapi untuk orang asing masih mikir dua kali, gitu biasanya begitu, dan itu hal yang wajar. Ini asik juga ini ya jalannya ya. Oh, ternyata di sana juga ada jalur, teman-teman. Jalur jalan kecil
yang sepertinya biasanya dilewati pejalan kaki. Mungkin ini arah ke alas milik warga, milik seseorang, atau ke persawahan atau ke kebun. Coba kita saksikan bersama-sama. Yang jelas, yang pasti sekarang posisi saya berada di tengah alas sendirian. Suara apa barusan? Oh, mungkin suara burung mungkin. Oh iya, di sini ini alas milik warga, sepertinya begitu. Dan sudah mentok di situ. Kalau lewat sini nggak bisa. Coba. Ya, ini kalau hujan deras, mungkin ini untuk arah air yang mengalir ke bawah. Biasanya turun ke sungai juga. Namun kalau saya lihat dari sini, ini agak jauh dari sungai. Karena kalau dekat dari sungai sudah pasti kedengaran aliran airnya. Wih, agak licin jalannya. Hampir kepleset ini tadi. Loh. Ya, tadi barusan saya dari sana ya. Ya, barusan saya dari sana. Terus ke sini, belok ke arah situ, terus yang belum saya review di sini, belok ke sini. Wah, wah. Oh, ini juga ada jalur menghubungkan antar rumah. Kira-kira begitu ya, antar rumah warga. Tapi kalau saya turuti keinginan saya terus, teman-teman, ini nanti nggak ada habis-habisnya. Bisa-bisa kesasar juga. Karena saya pernah mengalami, dan itu nggak cuma sekali dua kali, berkali-kali beberapa bulan yang lalu. Saya pernah kesasar sehingga hampir saya tidak bisa menemukan jalan keluar dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa saya tanyakan. Karena waktu itu saya berada di tempat yang hampir sama seperti ini, sehingga saya mau tanya siapa, nggak ada seorang pun yang ada di sekitar saya waktu itu. Terus itu saya anggap sebagai pelajaran yang sangat berharga buat saya pribadi, agar saya lebih berhati-hati, agar saya tidak terlalu menuruti keinginan-keinginan saya. Karena yang namanya keinginan itu sudah pasti, kebanyakan bisa dibilang pasti juga ya, keinginan itu 90% di luar kebutuhan gitu. Karena belum tentu yang namanya keinginan itu sudah pas takaran dengan kebutuhan. Biasanya sedikit melampaui dan itu wajar, tidak masalah. Oh ya teman-teman, ini jalannya naik turun, artinya ini sudah di puncak pegunungan yang paling tinggi daerah sini. Ya, lagi-lagi saya harus kendalikan diri agar jangan sampai saya terbawa rasa penasaran saya terus, sehingga saya terus ke sana. Cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Dan untuk mereviewnya, luar biasa. Ini jalan air yang terbentuk secara alami, yang berada di atas bebatuan. Oh, ini bukan batu teman-teman, ini tanah yang memadat. Kalau di sungai biasanya yang disebut dengan tanah padas yang keras. Terus kalau ini tanah pegunungan yang padat sekali. Luar biasa. Ya, ini jalan air kalau hujan deras dari atas turun ke sini gitu. Tenggorokan saya sampai kering teman-teman. Dan saya nggak membawa perbekalan air minum tadi ya, ini juga buat pengalaman lagi buat saya pribadi. Kalau kemana-mana itu harus membawa bekal secukupnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Dari situ saja saya kembali teman-teman, dan akan saya lihat-lihat lagi di sana, karena di sana ada beberapa lokasi yang sepertinya
sepertinya perlu kita saksikan bersama-sama. Semoga yang kita saksikan nanti itu ada manfaatnya. Di sini ada seorang ibu-ibu yang sepertinya rumahnya berada di sebelah sana, yang sedang berjalan tertatih-tatih. Nyun sewu Bu, griyane pundi, Bu? Oh, celak mriki nggih. Oke. Kok mboten kuwatir, Bu, mangke kan dalane licin niki. Celak mriku nggih. Oh, niki namung griya-griya, Bu nggih. Niki wonten berapa rumah, Bu niki? Oh, nggih nggih nggih. Oh, cuman 2 rumah, 3 rumah yang sebelah sana juga. Nggih. Niki pun mboten napa-napa, Bu nggih? Oh, nggih. Atos-atos, Bu. Nggih. Dugi alas, Pak. Oh, nggih nggih. Ya. Ya, teman-teman, ternyata di sini hanya ada beberapa rumah dan jalannya kalau terus ini di sana itu buntu. Hanya ada beberapa rumah, sedangkan di sini ada sekitar 3 atau 4 rumah, kira-kira begitu. Tidak ada jalur lain lagi ke sini, cuman buntu. Untuk itu, dari sini dulu, saya akhiri dulu karena ini waktunya juga sudah mulai sore, daripada nanti resiko hujan, teman-teman ya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum, rahayu, salam budaya.